Pak Silakan, Pendeta Pak. mau diskusi sama saya atau Uni Rifa atau ada di sini Ustaz Felix? Mau penginjilan saja. Penginjilan. Penginjilan. Nah, tapi nanti bisa saya juga dibantah-bantah ya, menginjili secara Saya juga mau penginjilan nanti. Jadi Pak Yunus menginjili, saya juga menginjili. Silakan. ya. Izin dibesar ini Pak Yunus ya. Sudah ada. Sebab kasih Tuhan untuk kita semua, Dia rindu supaya semua orang diselamatkan. Percayalah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Amin, amin, amin. Yesus sebagai Juru Selamat kita semua. Bang Felix ya. Oke, baik. Makasih ya Bang Jai, makasih ya semua teman-teman. Oke, saya ingin bicara di sini kematian Yesus bukan suatu kekalahan, tetapi kematian Yesus memberi satu kemenangan. Dalam Kolose 2 ayat 13, ya. Kolose 2 ayat 15, dia memperdamaikan manusia. 1 Korintus 15 ayat 3, Yesus rela menanggung dosa umatnya. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia. Dalam Matius 20 ayat 28, dia datang bukan untuk melayani, tapi dia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Kematian sebagai bukti ketaatan misi Allah. Ya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia rindu supaya semua manusia diselamatkan. Ya, kematiannya membawa damai, memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Kolose 1 ayat 15, memperdamaikan. Kematiannya membawa kelepasan belenggu dosa umat manusia yang percaya. Lewat darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya. Kematian Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi semua manusia. Ya. 1 Korintus 15 ayat 14, kalau Kristus tidak datang dan tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kristus sudah mati, bangkit, naik ke surga, maka kita sebagai orang percaya bersyukur, berterima kasih karena dengan anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat 8, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman. Ya. Markus 16, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman. Terima kasih Bang Jai. Oke. Baik, Gantian. silakan. Ya, silakan. Mute Pak Hate. Oke. Akijimen saya serahkan ke Akijimen ya. Ini karena saya Ya, kena pembatasan. Jadi biar saya nggak banyak ngomong gitu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Bapa kita masing-masing, bertobatlah saudara-saudaraku. Menurut Matius 20 nomor 28, yang kalian sembah bukanlah Tuhan tapi anak manusia yang datang jangankan untuk disembah tapi tak minta dilayani. Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani apalagi disembah, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan menjadi tumbal, tapi nyawanya bukan berarti harus mati. Kenapa? Karena memang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan menjadikan tumbal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya bukan menuhankannya untuk tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, bukan menuhankan dan menumbalkan tapi menjadi karunia, karena memang dia membawa kebenaran menurut Bapa yang mengutus dia. Haleluya. Dan jangan berasa Anda masuk surga
surga karena menuhankan dia dengan darahnya. Karena Matius 10 nomor 34 mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang untuk membawa damai, bukan datang membawa damai tetapi membawa pedang. Dia mencincang-cincang orang-orang yang mengatakan bahwa ya aku mengikuti Yesus. Belum tentu kalian mengikuti Yesus, karena Yesus mengatakan di dalam kitab Biblos yang dikarang oleh kitab Matius, di dalam Matius nomor 7 nomor 21, tidak setiap orang yang memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku. Siapa yang sok-sokan masuk ke dalam surga telah menentang perkataan Bapa, yaitu bahkan meniadakan hukum sunat dan hukum Taurat, seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat, sementara Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya, bukan meniadakannya. Luar biasa penyesatan yang dilakukan oleh Pak Pendeta yang menuhankan manusia, sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan dia adalah manusia sebagai Tuhan. Karena dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16 dikatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat, jangankan dilihat, ditoel-toel, jangankan dibunuh, ditoel pun tidak bisa. Jadi oleh karena itu, sebab kata Pak Yunus mengatakan bahwa kita selamat karena darah Yesus, sangat luar biasa penyesatan yang dilakukan oleh Pak Pendeta ini. Karena Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal kedua nomor 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kembalilah saudara-saudara ke ajaran Yesus, jangan mengikuti ajaran Paulus yang banyak bertentangan dengan Yesus. Bahkan Yakobus adalah, kalau tidak salah, saudara tirinya Yesus, mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena iman saja, tetapi juga karena perbuatan. Tolong jangan menyesatkan di Komal Islam, karena selagi aku masih hidup, Ranger Pink ini akan selalu menentang kalian dengan jurus perkataan Yesus. Segala firman yang disampaikan oleh dia telah kuberikan kepada kalian. Tapi ketika kalian masih mengingkari dengan membawa data-data dari Paulus, mohon maaf, gantilah agama kalian dari Kristen menjadi Paulisan, karena kalian bukan pengikut Kristus tapi pengikut Paulus. Sekian, terima kasih, semoga bertobat, kerajaan surga telah dekat. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Darah Yesus yang telah memilih kita lalu menjamah seluruh pemikiran kita. Amin. Ya, bisa ditanggapi Pak Ruben, Pendeta? Oke. Saya lanjut ya. Ya, kebangkitan Yesus itu kebangkitan memberi pengharapan ya bagi semua umat yang percaya. Ya. Jelas dalam 1 Korintus 15 dari itu memberi bahwa Kristus mati dan bangkit, maka kita pun percaya memiliki pengharapan. Nanti kita pun akan mati, akan bangkit bersama dengan Kristus. Ya. Alkitab juga berkata bahwa Kristus adalah buah sulung atau pengharapan dalam keteladanan Kristus bagi semua orang percaya. Ya, jadi kebangkitan Yesus memberikan kehidupan baru. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 5, dan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai memberikan hidup yang baru bagi setiap orang percaya. Karena apa? Karena Yesus memberikan keselamatan itu pasti. Yohanes 10 ayat 28. Keselamatan yang diberikan, hidup kekal yang diberikan itu pasti dan untuk selama-lamanya. Ya. Nah, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, menang atas kuasa maut. Semua manusia takut dan maut, tetapi Yesus mengalahkan maut. Maka dengan ini kita percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia mati dan hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Itu bisa dibaca dalam Matius 20 ayat 17, 18 dan 19 ya. Matius 20 bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa posisinya sebagai pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Saya baca dulu ya. Roma 8 ayat 34. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Kristus menjadi pembela bagi kita. Ya, itulah sedikit arti dari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Baik. Power Ranger Uni, putih. mikrofonnya Uni, mau nih jadi. Mute-nya Aduh, Power Ranger ulang lagi, pink. ulang lagi ya. Ya, sekarang giliran Uni. Aku tarik nafas dulu banyak-banyak. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mau tersesat oleh Bapak Pendeta ini yang mengajak kalian menyembah kepada manusia yang konon katanya terkutuk, karena Yesus mengajarkan di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus kepada mereka, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal. Jangan katakan itu, karena itu tidak pernah ada literasinya. Yang ada Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Tidak ada pernah dikatakan oleh Musa, bahkan Yeshua HaMashiach, Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal. Nehi, itu Tertulianus ya, tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Dan jangan tertipu dengan Pak Pendeta yang menyesatkan ini. Karena ternyata kalau kita lihat dalam Matius pasal 4 nomor 8, Bapak Pendeta mengatakan Yesus menjamin keselamatan. Justru iblis juga menawarkan keselamatan. Bahkan dalam Matius 4 nomor 8 nomor 10 dikatakan, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkannya semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaan kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis juga bisa menawarkan keselamatan. Jangan tergiur keselamatan tanpa berbuat baik, teman-teman, karena itu adalah penyesatan menurut Yakobus yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Hati-hati dengan penyesat dan nabi-nabi palsu yang datang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia, dia adalah antikristus, teman-teman. Perkara tentang keselamatan, wahai Pak Pendeta, jangan bodoh-bodohi kami umat Islam, karena Yesus berkata di dalam Lukas pasal ke-13 nomor 22, ketika perikopnya adalah tentang siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan? Jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu. Enak aja selamat tanpa berbuat baik. Emang siapa lu? Keturunan Tuhan lu? Anak Tuhan ngaku-ngaku. Emang ada sertifikat anak Tuhan? Ya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, termasuk si Pak Yunus, tetapi tidak akan dapat. Karena apa? Karena Pak Yunus memenuhi nubuatan Matius 7 nomor 21. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang masuk ke surga adalah yang mengikuti perintah Bapa. Kenapa Pak Hati Yunus akan diusir oleh Yesus? Dan Yesus katakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah pembuat kejahatan. Kejahatan nomor satu yang dilakukan Pak Yunus adalah mengatakan Yesus terkutuk, mengatakan Tuhan itu manusia, dan mengatakan bahwa keselamatan hanya dengan penumpahan darah. Keji sekali Pak Yunus. Makanya wajar Yesus berkata, enyah kau Yunus, karena kau pelaku kejahatan. Kenapa Pak Yunus membuat kejahatan? Karena dia bernubuat menggunakan nama Yesus, bermukjizat menggunakan nama Yesus, bukan menggunakan nama Bapa yang diperkenalkan oleh Yeshua HaMashiach. Dan terakhir, saudara-saudara, Yesus tidak pernah menjamin keselamatan umat Kristen, tapi dia menjamin keselamatan orang yang mengikuti Bapanya, yaitu Tuhan semesta alam, yang dalam bahasa Ibraninya tidak ada namanya, tetapi terjewantahkan dalam 4 huruf suci tetragramaton Yod He Vav He, yang adalah Tuhan semesta alam. Di mana Pak Hati Yunus mengajak kita menyembah kepada manusia yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Dan Pak Yunus mengatakan kita supaya menyembah kepada manusia, mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pak Yunus mau membantah Yesus yang bahkan tidak pernah memperkenalkan Tuhan Tritunggal. Bahkan Paulus yang telah membatalkan hukum Taurat pun tidak pernah memperkenalkan Tuhan Tritunggal. Luar biasa penyesatan di akhir zaman, teman-teman. Jangan lihat wajahnya terlihat baik, memang terlihat santun. Lihat wajahnya walaupun agak gelap, maju sedikit Pak, agak kelihatan ya. Lihat wajahnya, jangan tertipu dengan kebentuk wajah, teman-teman. Terlihat baik belum tentu baik, terlihat jahat belum tentu jahat. Lebih baik terlihat jahat tapi aslinya baik daripada terlihat baik aslinya jahat, membawa kita ke neraka jahanam. Hati-hati saudara-saudaraku ya. Karena apa? Cahaya keilahian itu akan terpancarkan dari orang-orang yang berkata benar, bukan berkata baik. Karena baik itu subjektif, karena benar itu absolut. Maka kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan ada pada Pak Yunus karena menyembah manusia. Oleh karena itu salibkan dia, rajam dia, karena dia telah mengajak kita untuk menyembah kepada anak manusia. Terima kasih. Semoga dipilah, dipulih, dijamah, dan kemudian kembali ke fitrahnya. Silakan. Luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan pada siang hari ini. Uni Rifa Baik, menginjili Tuhan, baik. kita dengan Bible-nya. Ya, sekarang kepada Pak Pendeta Yunus dibantah datanya, Pak Pendeta. Ya, makasih ya. Oke. Kenapa Yesus harus datang? Yang pertama, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena Roma 3:23, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Maka kita sedikit belajar tentang dosa keturunan, ya. Dosa keturunan atau dosa waris, ya. Ada dosa waris, saudara, ya. Dalam Mazmur 51 ayat 7 itu dikandung di dalam dosa, ya. Ada kejatuhan manusia pertama, ya. Manusia pertama jatuh itu Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan ini akan menghancurkan kepala ular. Ada keturunan. Jadi itu bicara garis keturunan. Nah, Mazmur 51:7, aku telah dikandung di dalam dosa. Nah, Roma 5 ayat 12. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Itu sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa satu orang ini menjalar kepada semua manusia. Maka yang paling penting dari hal ini adalah kita butuh Yesus. Karena Yesus datang sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat. Ya. Ada dosa waris yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Dosa waris, ya. Dan Roma 6:23 juga, upah dosa ialah maut, ya. Karena maut itu sudah bekerja. Kejadian 3 ayat 15 dan 16 juga itu manusia pertama jatuh dan keturunannya juga jatuh. Kerusakan warisan, ya, ada kerusakan warisan. Nah, ini ya, dosa warisan sudah ada. Ada juga dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu dosa yang dilakukan oleh pikiran kita, oleh perkataan kita, oleh perbuatan kita. Ada pikiran, ada perkataan, ada perbuatan kita. Itu dosa. Nah, dosa yang satu ini tidak bisa diampuni, yaitu menentang kuasa Roh Kudus. Kita bisa baca di Matius 12 ayat 32. Dosa ini tidak bisa diampuni. Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan suatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, kita harus hati-hati dalam berkata-kata atau menentang
kuasa atau apa yang sudah dikerjakan Roh Kudus, maka kita tidak bisa diampuni. Sangat kasihan ya. Amin. Darah Yesus. Luar biasa. Ya. Izin Uni, sebelum Uni saya mau kritik satu tadi Mazmur 51 ayat 5 ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, Mazmur 51 ayat 5. Iya, Mazmur 51 ayat 5. 7. Ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Di sana tidak ada menjelaskan tentang dosa kandung, yang justru yang tadi yang Bapak sebutkan itu Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, menurut nasnya penjelasan dalam Bible itu tentang pengalaman Daud yang dimana menceritakan bahwa manusia terjerumus dalam dosa, ya, melakukan dosa. Pak Pendeta, kita harus meluruskan dulu itu biar tidak ada kegaduhan atau kegaduhan pikiran kepada para penonton. Bukan membuktikan bahwa dosa ada di dalam kandungan. Ya, itu penjelasan Bapak Gereja, saya bisa buktikan, saya bisa on cam, tetapi nanti di akhir itu ada penjelasannya di Bible. Begitu Pak Pendeta. Silakan Uni Rifa, sekarang Pendeta Uni Rifa. Terima kasih saudara-saudara. Jangan lagi-lagi percaya kepada penyesat ini saudara-saudara. Tidak ada dalil dosa waris dalam kitab yang ditulis bahkan oleh Tatang Sutarman saudara-saudara. Yang ada kita diwariskan harta dan juga kecantikan, kemanisan dan kepintaran orang tua. Ini kita diwariskan dosa saudara-saudara. Ajaran macam apa ini saudara-saudara? Ini penistaan besar-besaran terhadap ras manusia saudara-saudara. Bagaimana mungkin manusia pertama yang diciptakan Tuhan, diajarkan oleh Tuhan langsung, ternyata mewariskan dosa. Jangan terima ajaran orang ini terlihat baik saudara-saudara, tapi dia adalah penyesat nyata saudara-saudara. Jangan mau terlihat baik tapi pada dasarnya penyesat. Biar terlihat tidak baik seperti saya tapi membawa ke jalan kebenaran. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Yeskiel 18:20 mengatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus meningsoi. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung ke atasnya. Tapi coba lihat bagaimana konsekuensi dari menjadi Kristen saudara-saudara. Orang yang berbuat dosa itu tidak perlu menanggung dosa, karena yang perlu menanggung dosa yang tidak berdosa, yaitu Yeshua HaMasiah yang tidak mengenal dosa lalu dijadikan berdosa saudara-saudara. Bertentangan sekali bukan? Betul-betul ini sangat menyesatkan. Dan bahkan dikatakan orang benar akan menerima berkat kebenarannya, tapi di Kristen orang benar yaitu Yeshua HaMasiah mati dipaku, digantung dan bahkan dilecehkan saudara-saudara. Bertentangan bukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Bapak kita masing-masing, jangan ikuti Pak Pendeta ini, wajahnya memang terlihat baik teman-teman. Jangan percaya, jangan kau percaya saudara-saudara, karena yang diwariskan adalah harta, kecantikan dan kecerdasan orang tuanya, bukanlah dosa saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, ketika Bapak Pendeta mengatakan yang menyelamatkan hanyalah Yesus, itu dusta, sangat luar biasa dusta. Kenapa? Sejak kapan Henok ke surga gara-gara Yesus? Sejak kapan Elia ke surga gara-gara Yesus? Upah dosa adalah maut, semua manusia telah berdosa. Itu Henok kenapa masuk ke surga tanpa kematian? Jangan tipui kami umat Islam, karena kami umat Islam tidak mudah ditipu, karena kami membaca kitab kalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Bapak kita masing-masing, jangan percaya dengan Pak Pendeta ini. Memang wajahnya terlihat manis ya, dan dia banyak tertawa, tapi di dalam hatinya meringis. Udahlah susah di dunia, mati masuk neraka. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa, yuk. Berharap surga yang tidak ada apa-apanya, padahal tidak pernah Yesus berkata siapa yang beragama Kristen masuk surga. Tapi kata Yesus, yang masuk surga yang mengikuti
mengikuti perintah Bapa. Coba tanya Pak Yunus, ikut perintah Bapa yang mana menyembah Yesus? Dia akan terngak-ngak ngek karena memang tidak ada perintahnya. Tidak pernah Bapa mengajarkan untuk menyembah kepada anak, tetapi Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Tidak ada kata-kata Adonai Elohenu Tritunggal. Tidak pernah, saudara-saudara. Jangan mau ikut Bapa ini, saudara-saudara, karena Anda akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku. Apakah orang Islam mengikuti kehendak Bapaknya Yesus? Betul. Kita tidak pernah merombak hukum Taurat. Bahkan di Al-Quran dikatakan hukum Taurat adalah cahaya. Tetapi hukum Taurat bukan buat kita, tetapi untuk Bani Israel. Jadi saudara-saudara, walaupun wajah Bapak ini terlihat baik dan benar, teman-teman, jangan percaya. Karena para pelaku kejahatan, teman-teman, juga awalnya mukanya baik. Ya, karena orang baik mukanya kadang sangar kayak saya. Tapi kalau hati, jangan ragukan. Belahlah dadaku, kau akan melihat cinta di dalamnya. Terima kasih saudara-saudara. Ibu Pendeta bergantian dengan Pak Pendeta. Menjay. Ranger biru mau nambahin teman. Ranger biru. Luar biasa, saudara-saudara terkasih yang dipilih oleh, yang dijamah oleh Tuhan. Kita baru mendengarkan penginjilan dari Uniriva, sekarang kita mendengarkan bantahan penginjilan dari Pendeta Yunus. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Jangan lupa kolektanya. Ya, satu-satu kolektanya juga. Tetap jalan ya. Akibat dari dosa ini sangat mengerikan, saudara. Akibat dari dosa, ya. Upah dosa ialah maut, kematian kekal. Itu upah dosa, ya. Alkitab menyatakan bahwa Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 dikatakan begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini artinya bahwa perceraian antara Allah dengan manusia itu ada dosa yang membuat manusia tidak bisa sampai kepada Bapa. Nah, maka kita perlu Yesus untuk dapat kita selamat, ya. Karena ada kematian yang akan menanti kalau kita tidak percaya. Alkitab menulis di dalam pengkhotbah, ya, bagaimana pengkhotbah 12, ya. Pengkhotbah 12 ayat, sabar ya. Pengkhotbah. Ya, sabar. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Bagaimana manusia terpisah dengan Allah, ya. Manusia itu diciptakan oleh debu dan nafas Allah, ya. Pengkhotbah 12 ayat 7 ini menjelaskan, dan debu kembali kepada tanah, tetapi semula adalah roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita kembali kepada Allah, ya. Debu kembali kepada debu, tapi roh kita kembali kepada Allah. Nah, roh ini yang akan dihukum dalam kematian kekal, ya. Roh ini yang akan dihukum kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang percaya akan diselamatkan, tapi mereka yang tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukum. Nah, percaya antara Allah dengan manusia ada kematian rohani, ya. Akibatnya dari dosa. Maka kita perlu bertobat supaya hubungan kita dengan Allah mengalami pemulihan, ya, mengalami yang namanya hubungan baik, ya. Karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Nah, bagaimana akibat dari perceraian atau perpisahan manusia dengan Allah? Ada kematian kedua.
Kematian kedua itu dalam Wahyu 21 ayat 8 ya. Wahyu 21 ayat 8 menjelaskan begini. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, ini akibat dari kematian kedua ini mengakibatkan kengerian ya bagi orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak percaya ya. Jadi Yesus datang sebagai pendamai manusia dengan Bapa untuk memberikan keselamatan. Dan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku." Yohanes 14 ayat 1. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, dan Dia memberikan keselamatan. Siapa yang percaya diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Darah Yesus. Luar biasa saudara-saudara terkasih yang berkumpul pada hari ini dalam perjamuan dan pergumulan kita. Hari ini sudah kita dengarkan dari bantahan Pak Pendeta, tetapi kita belum dapat poin dari maksud dari dosa waris. Dari tadi saya berpikir mana poin dosa waris penjelasannya. Izin saya ingin menambahkan Pak, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksudnya di sana Pak, konsekuensi dari dosa itu adalah kematian. Pertanyaannya, di mana Bapak sebelum menciptakan atau sesudah menciptakan Adam menjelaskan bahwa Adam yang diciptakannya tidak mengalami maut atau diciptakan sebagai keabadian? Kira-kira begitu Pak. Izin boleh saya menambahkan dari Pendeta Yunus Ruben? Ya. Baik. Jadi ini berbicara tentang dosa dan keselamatan. Dalam iman kekristenan, Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa, tetapi Allah kami juga maha adil. Kenapa dia harus maha kuasa, maha adil, dan dia juga maha kasih? Jadi dibicara tentang maha kuasanya itu, kenapa kalau Allah maha kuasa, kenapa dia tidak menghapus semua dosa manusia? Kalau Allah maha kuasa dia langsung menghapus dosa manusia, makanya dia tidak adil. Dalam kitab Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman orang bersalah dan orang berdosa. Jadi artinya orang yang bersalah dan berdosa harus dihukum. Kenapa harus dihukum? Kita baca Kejadian 2 ayat 17. Apabila kau memakan buah ini kau akan mati. Upah dosa kita baca di Roma 6 ayat 3. Upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia akan mengalami kematian. Kenapa? Karena dosa. Dosa itu adalah maut. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Ya, kenapa dosa itu maut? Jadi bagaimana cara manusia itu supaya bebas dari dosa kematian ini, dari maut ini? Nah, kalau manusia ingin bebas dari dosa, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi yang tidak berdosa itu hanya siapa? Allah. Sedangkan Allah bukan manusia. Jadi Allah bukanlah manusia. Jadi bagaimana dia mau menyelamatkan manusia sedangkan dia bukan manusia, ditambah lagi dia harus adil. Jadi inilah misteri yang terjadi dalam Allah inkarnasi menjadi, ini misteri. Kedua, untuk membebaskan manusia dari dosa, Allah itu rela karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak akan dihukum. Jadi Allah itu merendahkan diri. Karena yang diselamatkan manusia, makanya dia harus jadi manusia. Dan yang kedua, tidak boleh berdosa. Jadi kalau Allah itu berdosa, Bang, jangan panjang-panjang Bang, banyak banget catatan saya kan nih. mau menjelaskan. Nah ini kan inilah kita kan menjelaskan iman. Tapi ini bukan gereja. Loh, Kita dari tadi nggak pernah minta kalian menjelaskan iman kalian loh. 749 orang ini kita mau menjelaskan dipotong. Teriak-teriak, guk guk guk. Nah.
Saya Iya, nggak minta Anda penjelasan. menjelaskan loh. Anda minta izin ke kami untuk Iya, makanya saya menambahkan menjelaskan Pak ke Yunus. penonton. Kalau kamu tidak suka dengar, kamu diam. Loh, ini room kami, room Islam bukan Iya, gereja. makanya saya menjelaskan supaya kamu tidak framing maksa? agama orang. Bukan, kamu udah banyak nih, poinnya ada 5. Ya, Pak Pendeta ini Hanya Pak Hate yang diizinkan menginjili, bukan kamu. Karena Pak Hate ini teman saya. Kamu siapa? Kamu udah diizinkan menambahkan loh. Ada 3 nih yang saya bantah nih. Enak aja. Iya. Kira gereja kali di sini. Kalau Pak Hate nggak apa-apa, karena saya mengimbangi. Apa sih ini orang? Dari Kira poin gereja kali. tadi yang disampaikan Bapak barusan, tidak ada menjelaskan bagaimana dosa menjadi dosa waris. Ya, jadi sama Biar aja apa yang biar dijelaskan bantah tuh deh. Pendeta Yunus. Iya, Nah, sekarang ada 4 harus bantah tuh. iya, sekarang giliran Unirifa. Mohon maaf ya Pak Nah Pendeta, aja tadi dia. ada Capek loh pengacau. dicatat-catat dari tadi loh, Dek. Ya. Kalau Iya. Pak Yunus sudah dicatat kan, karena Uni mengimbangi dia. Nah, Iya. tiba-tiba dia katanya mau menambahkan, kita izinilah karena kita toleransi ya kan. Iya. Tiba-tiba dia jadikan gereja tempat ini. Ini room Muslim. Waduh, hentikan kolekta, hentikan Hentikan kolekta itu. Ya, kami tak butuh persepuluhan. Nah, Iya. saya sebelum ke Pak Yunus, saya tanggapi dulu Bapak tadi. Apalah kata Bapak itu tadi? Tuhan kami itu adil. Tuhan kami itu memenuhi apa yang disampaikan. Adil macam mana? Yang Anda sampaikan itu dalam Nahum pasal 1 itu, Tuhan tidak akan membebaskan orang bersalah dari hukuman, tapi Tuhan Anda justru membebaskan orang bersalah dari hukuman dengan mengambil hukuman itu. Itu justru nggak adil. Membiarkan orang jahat dengan tidak dihukum itu baru nggak adil. Menghukum orang benar yang ternyata adalah dia sendiri itu nggak adil. Ngomong-ngomong adil, emang ngerti definisi adil? Ini yang saya, jangan, kan saya sudah bilang, kalau Pak Yunus menyesatkan, ada saya yang meluruskan. Kalau Anda menyesatkan, belum ada kesepakatan bahwa Anda boleh di sini menginjili. Pak Yunus tadi udah minta izin menginjili, kami izinkan. Anda minta izin menambahkan Pak Yunus, bukan menginjili di sini. Siapa suruh Anda menjelaskan agama Anda di sini? Emang ini room Kristen? Ini room dialektika kok. Nah, Nahum 1 ayat 1 sampai 3 itu mengatakan bahwa Tuhan itu akan menghukum orang bersalah, bukan membebaskan orang bersalah. Tapi Yesus mati justru membebaskan orang bersalah karena mengambil hukuman itu. Jangan tipu kami lah umat Islam. Upah dosa adalah maut, maka Tuhan harus mati menyelamatkan manusia. Di mana itu tertulis Tuhan harus mati menjadi manusia? Kalau upah dosa adalah maut, kau bilang semua manusia telah berdosa. Tunjukkan sama aku dosanya Henok apa? Nipu aku paling nggak bisa ditipu. Tapi kalau Pak Yunus, karena sudah ada kesepakatan, dia menginjili, aku menginjili juga. Banyak kali ku catat Pak Yunus ngomong nih, Bapak itu pun ku catat juga. Capek aku, makanya ku stop Pak, udah 5 nih. Nah, yang keempat, yang diselamatkan itu adalah manusia, maka Tuhan harus jadi manusia. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan Tuhan jadi manusia? Kok kau yang mengharuskan Tuhan jadi manusia? Mana dalilnya itu? Ada nggak dalilnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Tuhan harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Kalau tidak ada, kok bisa-bisanya kau tambah-tambah ayat firman Tuhanmu itu? Aku kalau ditipui nggak suka. Tapi kalau diskusi, jangan dialektika kita. Angkat satu tema. Panjang kali yang mau disampaikan, dia dikiranya bergereja di sini. Ini room Islam. Oh, lalu nanti kalau kalian nanya kenapa Pak Yunus diizinkan? Udah ada kesepakatan di awal. Dia udah bilang, boleh nggak saya menginjili? Kita udah tahu Pak Yunus. Ini teman kita. Walaupun mukanya itu baik tapi menyesatkan. Ya, dia selalu tertawa. Memang penyesat itu memang banyak ketawa. Ya, saya dengan Pak Yunus ini saling tahu. Bapak siapa? Masuk kami izinkan di room Islam untuk menambahkan Pak Yunus. Bukan Bapak bernarasi menyesatkan umat Islam di koma Islam. Betul. Bapak jelaskan di gereja sana. Disuruh diam malah saya yang dimarahin. Saya menjelaskan agama saya, yang nyuruh Bapak jelasin agama Bapak siapa? Emang kita suruh dari tadi? Aneh Ya, nih. lagian pun gini, maksudnya gini Pak Pendeta, yang disampaikannya itu sama halnya juga yang disampaikan Pak Pendeta, ngapain diulang-ulang? Capek aku. Jadi, ya tidak ada faedahnya. Jadi kan penjelasan tentang dosa waris tadi itu yang kita butuhkan. Jelas yang disampaikan Unirifa tadi, jelas bahwa tidak ada penjelasan dosa waris. Justru yang dibawa Roma 6 itu bahwa upah dari dosa itu adalah maut, kematian. Ya, Iya, betul. pertanyaannya, ya Henok itu dosanya apa? Iya. Henok Nah, mati tapi kalau loh. kalau Pak Yunus, dia kan menginjili. Aku juga udah bilang, aku juga menginjili ya Pak. Kami sama-sama menginjili. Silakan netizen yang pilih. Mau penginjilin ala Pak Yunus dengan muka baik dan benar, tapi belum tentu benar ya. Atau saya yang agak sangar-sangar gimana, tapi kan hatinya kalian tahu lah ya. Silakan pilih. Pak Yunus dengan senyumannya, dengan tertawanya itu ya jangan salah loh.
Hati-hati loh, karena serigala itu berbulu domba loh guys. Pak Yunis ini senyumannya senyum maut mencekam. Senyumannya manis teman-teman. Hati-hati, serigala itu berbulu domba. Tidak pernah ada domba berbulu serigala. Ya, Iya. yang menyesatkan itu adalah serigala berbulu domba. Terlihat baik bukan saudara kita ini, Pak Pendeta ini? Hati-hati dengan penyesatannya. Benar, Pak. Gitu. Mm-mm. Tapi kita di sini room Tapi aku seperti sayang. ini. Iya. Seperti kita ini respect kepada Pak Pendeta Yunus, dia tidak pernah Makanya dia, menghujat. Iya, dia sopan santun, baik. respect. Ya. Silakan Dia dibantah, dia Pak. santun, dia baik tapi sesat itu aja. Iya, itu aja. Wah, sumpah Udah dapat poinnya Pak Pendeta. Maksudnya gini Pak Pendeta. Tadi upah dari dosa adalah maut, kematian. Jadi kalau kita sudah ditebus dari kematian, dari dosanya waris, ditebus oleh Yesus, kenapa kita mengalami kematian? Harusnya abadi. Ya. Kalau memang dari awal didesain manusia itu oleh Bapa, dia itu adalah manusia Dia nggak itu mau harus debat, Jimen, abadi. Jimen. Dia nggak mau debat, dia cuma menginjili aja. Oh, Makanya iya, bapaknya juga silakan, Pak menginjili. Pendeta, silakan, Pak Dia Pendeta, gitu dari mohon. dulu. Kalau aku nggak masalah. Iya, aku suka, malah aku seneng kalau dapat ini karena aku juga mau menginjili. Jadi pilihannya Oke. nanti serahkan. Bang Injili Mau aja nanti penginjilan. Jimen, gantian sama Iya, Uni. mau Jimen penginjilan aja Jimen. Jadi Nah, gitu, Jimen. penginjilan balas penginjilan. Enggak, uni aja. Aku bagian diskusi. Saya malas. Saya mengingat masa laluku. Jimen. Nggak, Oke, kalau silakan aku Pak tuh- Pendeta. Aku suka loh Pak Pendeta ini pertama. Dia sudah minta izin di awal. Iya. Izinnya apa? Menginjili ya katanya. Oh kita udah tahu, silakan. Tapi Bapak tadi izinnya apa? Menambahi Pak Pendeta Yunus. Malah panjang kali lebar. Iya. Iya. Dan lagian sudah dijelaskan Pak Yunus, Pak Pendeta Aku Yunus. diulang-ulang. Iya. Gitu. Nggak ada manfaatnya. Nah, oke, silakan giliran Pak, Terakhir ya Yunus. penginjilan ya Pak ya. Pak Yunus ini terakhir loh Pak. Jangan lama-lama loh. Iya. Aku capek loh balas-balas penginjilan Anda itu. Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik. Capek Silakan loh, Pak Pendeta. Ah, Yesus, lanjut. Bang Jim, Bang Jai, Ya. Bunda Rifa, ya. Jadi ya entah pandangan Bunda Rifa bilang saya penyesat ya ada masalah. Penyesat baik Bapak itu. Penjelasan baik. Gitulah. Jangan gitu. Oke. Bapak tuh serigala berbulu domba. Memang terlihatnya kayak domba, tapi sebenarnya serigala. Oke, makasih ya. Aduh, ya. Silakan Pak Yunus. Dan mengizinkan saya naik ya. Iya, Ya, terima kasih Bunda Rifa yang sama-sama. Oke, mungkin tadi Bang Jimen sedikit tanya itu dosa waris ya. Saya sedikit akan buka di ayat 5 ayat 12 itu sebagai dasar. Roma 5 ayat 12. Ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 itu mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jelas bahwa semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dosa memulai dari Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 dan 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Karena perempuan yang dahulu jatuh dalam dosa mengambil dan memakan dua, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suami dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi dosa ini akibatnya menjalar keturunan.
ya, akibat ini. Maka satu keadilan bahwa Yesus itu datang, itu keadilan bagi manusia. Karena tidak ada cara lain. Kalau dulu ada apa? Domba, ada merpati, ada lembu sebagai penghapus dosa setiap tahun. Tetapi itu sudah digenapi di atas kayu salib, maka Yesus Roma 10 ayat 4 bahwa dia sudah menggenapi hukum Taurat dengan mati di kayu salib. Itu Pak Jeman, Bunda Rifa, ya, kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin terakhir saya tanggapi penginjilan ini ya. Jadi saudara-saudara terkasih, hati-hatilah dengan serigala berbulu domba. Ya, walaupun terlihat baik, padahal sebenarnya tidak baik. Bentar dulu. Ayang Beb nelpon, bentar ya. Gimana dong? Sabar. Kita tunda sebentar. Sabar ya Pak Pendeta ya. Tadi Pak Pendeta, saya mohon izin. Pertanyaan saya belum dijawab. Ya, seandainya upah dosa itu adalah maut, seperti yang tertulis di Roma, maka ketika Yesus menebus dosa kita, yang mana dosa itu penyebabnya adalah maut, yang mana diturunkan dari Adam dan Hawa, pertanyaannya, kenapa kita masih mati? Kenapa kita mengalami maut? Harusnya tidak. Dari awal itu pertanyaan saya, dan pertanyaan itu berapa kali saya ajukan kepada orang-orang apologet Kristen juga, mereka tidak bisa menjawab. Justru kalau memang maut itu tetap ada walaupun sudah ditebus, berarti penebusan itu tidak bermanfaat bagi upah dosa. Itu konsekuensi logisnya Pak Pendeta. Ya. Dan mengingat kembali Pak Pendeta, saya ingin Jimen, pertanyaan saya beberapa bulan yang lalu 1 Korintus 11 masih belum dijawab. Ya. Saya berapa kali? Ya, tapi salam, respect kepada Bapak Pendeta dengan sangat luar biasa melayani, meladeni tentang apa itu dengan penginjilan yang kita laksanakan pada hari ini. Kembali kepada Unirifa menjawab. Sorry ya, anakku yang tercantik tadi telepon ya, sorry ya. Pak Yunus begini ya, sebenarnya tuh apapun yang Bapak sampaikan tentang doktrin Bapak itu tidak ada masalah dengan kami. Bapak ngomong di depan kami ini, kami izinkan. Kenapa? Pertama, ada saya yang akan membackup data-data juga, dan biarkan netizen yang menilai, mau ikut Bapak boleh, mau ikut umat Islam juga boleh. Bapak kami izinkan bicara di Komal ini, pada dasarnya kan Komal ini prioritasnya menyampaikan Islam, tapi kenapa kami izinkan? Karena kami respect dengan Anda. Anda salah satu pendeta ya, dengan wajah baik dan benar, tapi walaupun belum tentu hatinya benar-benar ya Pak ya, tetapi tetap kami respect karena kesopanan Pak Yunus, sudah lama diskusi dengan kami, Pak Yunus tidak pernah menghujat. Nah, inilah kenapa kami memberikan Bapak tempat. Nanti kalau seandainya kami buka Komal pun, kami bersedia menjadikan Anda sebagai narasumber tempat bertanya orang Islam terkait Kristen. Sebenarnya boleh, tapi bahkan saya kalau orang seperti Pak Yunus ini tidak akan berdebat teman-teman, karena beliau bukan orang yang menyerang agama Islam atau mempertanyakan tentang Islam, tapi beliau hanya menjelaskan agamanya. Sebagai seorang manusia yang bertoleransi ya kita tidak masalah, tapi kembali lagi harus jelas kredibilitasnya seperti Bapak ini sebagai pendeta. Tapi kalau yang tadi kan kita nggak tahu dia pendeta atau bukan, lalu menjelaskan sesuatu dengan seenak udelnya tanpa ada kesepakatan kita, itu nggak bisa, karena Komal Islam itu ada aturannya. Berikan Anda hidayah dan jadikan Anda orang yang kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Itu hak saya mendoakan. Begitu mungkin juga Bapak mendoakan kami di sini. Intinya begitu. Tapi kalau kalian di sini naik ke atas dan kalian pendeta seperti Pak Yunus, mampu seperti Pak Yunus, mungkin kami kasih tempat juga. Tapi nanti kami tanggapi seperti Jimen dan saya. Kami akan ajukan pertanyaan. Tapi kenapa Pak Yunus nggak lagi saya ini? Ya udahlah, saya capek. Biar aja lah Pak Yunus pengennya masuk neraka. Ya udah, biarin aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Gitu. Apa nih? Pak Yunus pengen apa? Pengennya di neraka dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak
Yunus, kita sudah Ya, sehat, menutup Pak Pendeta ya. ya closing penginjilan kita. Mikrofonnya diaktifkan Pak. Kolektenya jangan lupa kolekte ya. Pak Yunus Ya bagi lagi kolekta ya. itu kantongnya dikumpulkan kembali karena kita akan berhitung di belakang ya. Saudara-saudara terkasih dan Bagi dua ya tersayang. Pak Yunus. Bagi dua. Sungguh luar biasa. Titip aja di Banjai. Banjai. Ya, Ya, Ini adalah bentuk, siap. bentuk berkasih sayang kami dengan Pak Pendeta, teman-teman, bahwa kami sebenarnya bukan menyerang, tapi kami adalah orang yang mengcounter. Kalau Pak Pendeta semanis ini, hati aku nggak tega juga buat membantah kan, nggak tega Ya. aku senyumnya gitu merekah begitu dari tadi, walaupun dalam kegelapan bersinar itu keningnya itu. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Tengok tuh ada sinar di keningnya kelihatan walaupun gelap di situ. Ya. Tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Aku suka sama Pak Pendeta ini guys, serius loh, dia manis loh. Ya kan Jai, manis kan Bapak ini kan Jai? Manis. Banyak kok itu Manis yang saja. Jangan salah loh, aku tuh suka tipikal laki-laki manis loh. Iya. Asik. Sekarang akan ada pernikahan pendeta Uni dengan pendeta. Pak Pendeta Uni ini salah satu Dia mas. punya istri, dia punya istri. Dia Woi, suka jangan. mas-mas dia ya kayak Pak Pendeta. Luar biasa Pak Pendeta, luar biasa. Keren. Jangan, keren ya. Sehat-sehat ya Pak, bukan ngeledek, Sehat, Pak. woi. Pak Yunus tuh tahu, aku udah tahu dia orangnya humble, orangnya nggak gampang sakit hati, orangnya gampang tersenyum. Aku bilang dia hantu belau juga dia nggak akan marah, ya kan Pak? Uni. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Pendeta? Ada lagi, Pak Untuk Pendeta. Sebelum kita buang Bapak ke bawah. tidak, sebelum Bapak kita mute kan ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Sama-sama ya Pak. Sama-sama Pak Pendeta. Ya. Baik Bapak, Bapak sehat selalu ya. maaf. Saya minta maaf jika ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan, jika ada kesalahan itu datangnya juga Datangnya dari Jay, Yunus, dari Ben. jadi ya mohon maaf ya. Ya. Bercanda Pak, bercanda. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.